Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sultan SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Nanang Sahid Wahyudi SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Ibnu Agus Triwidida SPD, dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Yogyakarta. Puji syukur marilah kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruang Garuda untuk melaksanakan praktik baik 7 jurus BK oleh calon fasilitator daerah bimbingan dan konseling daerah. Baik Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Yogyakarta, acara praktik baik ini merupakan momen yang sangat berharga karena nantinya walaupun judulnya praktik baik 7 jurus BK, tapi ini nanti jurus ke-6 dan ke-7 itu kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Jadi praktik baik siang hari ini intinya kedepannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi nanti kita bisa menimba ilmu bersama oleh kedua narasumber kita, seperti itu. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne SMP Negeri 8 Yogyakarta, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta, yang keempat pemaparan praktik baik oleh calon fasilitator daerah. Pemaparan praktik baik oleh calon fasilitator daerah dari BBGTK DIY. Yang kelima tanya jawab dan diskusi. Yang keenam adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara praktik baik pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne SMP Negeri 8 Yogyakarta. Kepada Ibu Karyani SPD, dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Masuk ke para semua. Siap dan. Kameranya di sini.
Terima kasih, hadirin dibawa duduk kembali. Baik, acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta kepada Ibu Daerah Minarsih Sukaryati MPD. Waktu dan telah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, duduknya dipenuhi dulu apa ya, sebelah samping kiri kanannya Pak Aziz, Pak Yudi sama Pak Ade di sini. Jalan pojok. Nah, ya. Ya, karena Pak Sati orang moving. Yang saya hormati Bapak-bapak wakil, Bapak Tarto, Pak Nana dan Pak Ibnu. Juga yang saya hormati ini calon fasilitator daerah Ibu Dita dan Ibu Rita. Juga yang sangat saya sayangi dan banggakan Ibu Bapak Guru Bawara SMP 8 Jakarta. Alhamdulillah bersyukur kita senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kesempatan untuk bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kelihatan dari wajah-wajahnya yang cerah ceria. Sudah dapat apa? Obat. Kita sudah dapat energi. Masih ya sudah ada semuanya Bapak, mudah-mudahan semakin sehat. Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan Kombel Guru Bawara Belajar ini harus terus kita uri-uri ya, harus terus kita jaga keberadaannya. Antara lain salah satu diantaranya adalah sebagai sarana waktu tempat untuk berbagi praktek baik, untuk sharing, untuk mengimbaskan apapun yang ilmu-ilmu yang Bapak dapatkan dari manapun, dari pelatihan, dari sosialisasi, dari webinar, dari manapun. Monggo Ibu Bapak bisa menghubungi tim Kombel untuk diberikan jatah waktu atau diagendakan untuk bisa membagikan ilmu yang didapatkan kepada teman-temannya. Karena apa Ibu Bapak? Kita terkadang terlalu sibuk ya. Saya paham betul bahwa Ibu Bapak jam mengajarnya itu sangat luar biasa. Kalau saya di ruang guru itu sepertinya Bapak Ibu guru terus dari satu kelas ke kelas yang lain terus seperti itu saja. Karena rata-rata 30 jam ya, jadi saya maklum kesempatan untuk mencari ilmu, menimba dari berbagai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari luar itu sangat terbatas waktunya. Nanti sudah tahu sudah jam 3, Bapak juga punya kewajiban dengan keluarga. Jadi monggo ketika ada teman-teman yang mendapatkan ilmu-ilmu baru segera diinfokan untuk bisa dibagikan pada teman-temannya, karena ini adalah salah satu sarana yang strategis ya untuk kita saling berbagi. Apalagi di SMP 8 Jakarta ini satu keluarga, siswa-siswi murid-murid yang kita kelola itu kan sama, sehingga arahnya itu ya satu muara, murid-murid Bawara SMP 8 Jakarta. Jadi monggo Ibu Bapak kami berikan kesempatan seluas-luasnya, karena kalau kita menggunakan waktu di briefing itu kan sangat terbatas. Nanti bisa menggunakan jadwal Kombel di hari Jumat ini mungkin tidak hanya satu yang berbagi seperti ini kan hanya BK ya, mungkin nanti diagendakan kalau tidak terlalu banyak materinya bisa satu hari itu bisa 2 atau 3 pembahasan. Jadi monggo eman-eman kalau ilmu yang didapatkan hanya digunakan untuk diri sendiri gitu ya. Nanti kalau dibagikan pasti akan berkembang. Termasuk di siang hari ini Bapak, terima kasih kami sampaikan pada Bu Dita dan Bu Nita, 2 guru BK kita yang kebetulan kemarin di ketiban campur untuk menjadi calon fasilitator daerah. Terima kasih bagi kami sudah mengikuti pelatihan dan pada saat hari ini akan mengimbaskan ilmu yang sudah didapatkan, karena ilmu ini tidak akan bisa berkembang ya kalau tidak dituangkan dan tidak diimplementasikan. Jadi beliau ini sebelum menjadi fasilitator daerah kemana-mana ke sekolah lain, mungkin nanti akan ke seluruh Indonesia ya, ke seluruh dunia. Itu udah sampai kemana-mana, masa sekolahnya dewe malah tidak kesenggol ya. Jadi teman-temannya dibagi dulu, baru nanti keluar
keluar, sehingga ketika kita berbagi keluar itu ya anggota keluarga kita sudah tahu sudah memiliki ilmu yang dibagikan keluar. Jadi jangan sampai kita malah tidak tahu apa-apa sementara teman kita berbagi kemana-mana. Nanti dia jadi monggo Bu Dita dan Bu Nurita silahkan diimbaskan semua ilmu yang didapatkan kepada teman-teman, karena kita semua kan paham di Bapak ketika sekarang ini inklusi, ya, sekolah inklusi itu sudah menjadi kewajiban untuk dirasakan di semua sekolah negeri, terutama di sekolah kita juga sekarang sudah cukup banyak anak-anak yang sangat heterogen, ya, dan ini sangat diperlukan sinergitas dari kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh MC Handal kita ya, bahwa semua itu akan bisa harapan-harapan baik kita itu akan bisa teraih kalau ada sinergitas di antara kita semua. Jadi semua hal-hal yang akan kita laksanakan itu tidak hanya menjadi kewajiban satu atau dua komponen, tapi keseluruhan dari warga sekolah, yang kepala sekolah, yang bapak guru, kemudian guru mapel, guru BK, karyawan, teknik, dan orang tua juga siswa itu harus saling berkolaborasi. Itu mari monggo apa yang disampaikan oleh Bu Dita untuk berbagi ilmu yang sudah didapatkan. Ini 7 jurus BK hebat. Ini kita ikuti bersama untuk nanti bisa kita tanyakan apa yang masih belum jelas di Bapak Ibu, untuk bisa kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita supaya benar-benar kita bisa mengawal murid-murid kita sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan. Jadi Bapak, monggo kita ikuti bersama. Terima kasih Bu Dita dan Bu Dita, juga tim Kobelnya kebetulan juga Bu Dita. Terima kasih pada tim Kobel yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan barokah untuk keluarga besar-besar yang kita banggakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bawa belajar Siap menjadi pintar. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu. Semoga pesan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah bisa menjadi motivasi kita semua di praktik baik selanjutnya. Dan ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu, langsung praktik baik. Praktik baik 7 jurus BK. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini bukan hanya 7 jurus BK. Jadi ini ada 7 jurus. Jurus 1 sampai 5 itu untuk murid. Jurus ke-6 dan ke-7 itu kolaborasi untuk guru mata pelajaran. Jadi nanti kita, karena calon fasilitator daerah kita ini sudah belajar selama 1 minggu, jadi akan diimbaskan ke guru-guru mata pelajaran di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Kemudian nanti Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena ini kan biasanya kalau narasumber kita bacakan biografinya, tapi ini ternyata CV-nya terlalu banyak. Tadi saya baca tuh sampai berlembar-lembar. Intinya kedua narasumber kita, iya kebanyakan Bu, kedua narasumber kita ini yang jelas guru hebat, luar biasa. Yang satunya sudah menjadi narasumber di mana-mana, tingkat nasional juga, dan insya Allah tahun depan mau mendaftar jadi kepala sekolah. Dan yang satunya siap mendukung ya Bu Dita ya. Oke. Oh menyusul Bu Dita, segera menyusul ya Bu. Kita doakan semoga segera ya Bu Dita ya. Sebelum kita mulai, kita pantun dulu. Saya minta capnya ya Bapak Ibu ya. Jos aja Bu. Oh Mas Jos, oke. Minta josnya karena bikin jos. Jalan-jalan ke kota Jogja. Tak lupa membeli bakpia. Selamat datang hadirin semua di acara praktik baik Bawara Kita Tercinta. Cakep, oke. Karena waktu itu terus berjalan, langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Ibu Dita dan Ibu Nita. Terima kasih ya Bu Elvia, Masya Allah semangatnya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin menyita waktu 1,5 jam ya Bapak Ibu semua di hari Jumat ini. Kami, saya dan Bu Mita ingin menyampaikan sedikit praktik baik tentang 7 jurus BK yang sudah 2 minggu yang lalu kami berdua itu di Tatar ya, 30 JP, jadi dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam perharinya itu di BPGTK untuk mendapatkan materi tentang 7 jurus BK ini. Nah, pentingnya bagi kami untuk membagikan semuanya ini kepada Bapak Ibu guru, karena yang pertama ini merupakan tugas dari kami untuk memberikan menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan yang pertama. Yang kedua, memang ini menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kita semua, karena memang dari kementerian sendiri kan ngopek-ngopek ya untuk bagaimana sinergitas antara guru mapel, guru kelas, kalau ada istilah guru wali dan guru BK. Nah, ini adalah salah satu program yang memang sedang digencarkan oleh Kemendikbud untuk sama-sama di tingkat sekolah, bahkan dari PAUD sampai dari jenjang sekolah menengah atas pun juga melakukan hal ini seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, tentang 7 jurus BK hebat, langsung saja ini agar kita jangan diwaletin sudah pulang nih Bapak Ibu ya. Jadi ada 7 jurus BK, ini sebenarnya ada gerakannya juga dan ada dance-nya juga. Mbak Elvia itu sudah berlatih 7 hari 7 malam untuk menghafalkan gerakan ini, tapi nanti kalau ada cukup waktu mungkin Mbak Elvia bisa membimbing kita semua untuk 7 jurus BK hebat ya. Jogetnya ya Mbak Elvia ya, benar ya. Oke. Jadi ada 7 jurus, itu ada yang warna biru dan warna orange. Untuk yang warna biru itu ada 5, dari yang kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Itu kami sampaikan selain untuk guru juga kepada siswa-siswa di kelas. Kemarin juga kami sudah sempat mempraktekkan di kelas itu 2 jurus yang pertama, karena waktunya BK 40 menit, itu kami gunakan hanya 1 jurus di dalam 1 JP-nya. Kemudian ada 2 jurus, yaitu membangun kolaborasi dan juga menata situasi. Itu terpandang di sana adalah aspek sistem. Aspek sistem itu dikatakan bahwa karena memang dari ke-7 jurus ini guru itu tidak bisa berdiri sendiri ya, terlebih guru BK ya. Kami ingin membangun sinergitas yang baik juga dengan Bapak Ibu guru mapel maupun wali kelas untuk membangun bagaimana aspek sistem ini kolaborasi membentuk atau menciptakan budaya yang bersama-sama bisa mensukseskan kegiatan pembelajaran siswa atau murid di lingkungan sekolah. Lanjut menit. Nah, karena tadi yang 5 jurus tadi adalah untuk siswa, kita berfokus pada 2 jurus yang ada di jurus itu. Untuk jurus ke-6 yaitu membangun kolaborasi dan jurus ke-7 mengatasi situasi. Nanti kalau waktunya cukup sebelum jam 2 nanti ada jurus ke-7, kita akan 2 jurus, tapi kalau misalkan waktunya sudah habis kita hanya fokus di membangun kolaborasi. Next Bu. Baik, ini akan dilanjutkan oleh Bu. Nyanyi dulu boleh? Terima kasih Bu Dita. Baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar di sebuah padepokan ya. Karena kan kita akan belajar jurus, jadi kita akan belajar di sebuah padepokan membangun kolaborasi. Sebelumnya saya bacakan dulu ya ucapan selamat datang. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekat, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi
siluman egois akan menghalangi. Ya. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Iya. Iya, jadi walaupun kita cuma 2 jam, semoga nanti kita semua bisa belajar 1 jurus ya Bapak Ibu. Jadi nanti keluar semuanya kedepannya gini ya, kalau jurus. Ya, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, karena kesempatan waktunya terbatas, kita akan memulai dengan sesuatu yang menyenangkan. Biasanya yang menyenangkan apa Bapak Ibu? Kelompok, main game. Oh iya, betul sekali Bu Pin. Bu Pin benar menjawabnya tuh. Hadiah. Ya, kita akan bermain game simulasi kolaborasi. Jadi kita akan bentuk kelompok agar cepat kelompoknya dengan kursi yang berdekatan ya 7-7. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan Mbak Dila ya. Kelompok 1 bisa membawa lingkaran, kita akan bermain peran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jawabannya apa? Ya, kita udah ya. Ini dibagi dua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita akan membagikan sebuah kartu permainan. Ini Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kartu peran. Mohon ya, mohon diperhatikan. Jangan sampai Anda menyampaikan tentang karakter Anda. Jadi ini rahasia di antara semuanya. Kalau ini silakan dibuka. Ada satu orang bisa diberikan satu persatu. Pak Long sini. Ada satu kasus dan ada beberapa kartu peran. Kartu peran silakan dibagi satu persatu. Kartu kemudian monggo di pojok. Juga Sob. Ya. Jadi ini bermain peran tapi dirahasiakan. Misalnya perannya jadi pengawas sekolah. Pengawas sekolah ada sifat-sifat karakter. Ya. Dirahasiakan jangan sampai sebelahnya tahu sifat kita seperti apa. Ya. Bagi yang sudah silakan ada kartu kasus. Kartu kasus. Jadi kasusnya ada seorang murid memiliki kemampuan dalam namun merasa bingung menentukan fokus atau jawaban Nah, Bapak Ibu ini nanti pura-pura diskusi misalnya bisa dipahami? Bisa dipahami? Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Saya jelaskan satu kali ya, agar tidak bingung. Jadi di setiap mohon perhatian. Iya. Di setiap satu kelompok ada satu kartu kasus. Ada kartu peran. Kartu peran sudah dipegang masing-masing ya. Nah, jangan sampai sebelahnya tahu sifat. Ada pengawas, murid dan lain-lain. Silakan satu kartu kasus dibaca oleh ketua kelompok. Tugasnya kemudian silakan satu kelompok mendiskusikan solusi atas permasalahan atau kasus tersebut dengan
Ini sekalian untuk, ini bukan simulasi tapi kayak merasakan beneran ya. Saya paham, sabar, ditekan dulu ya. Ya, karena ini memang keterbatasan waktu Bapak Ibu. Ini kalau memang diteruskan bisa nanti sampai maghrib ya. Ini sampai karena sampai selesai. Baik, oke. Kita minta satu perwakilan kelompok untuk menceritakan bagaimana kondisinya di dalam kelompok tadi. Monggo kelompok dari yang paling ramai tadi, boleh salah satu atau semuanya maju, boleh. Ini di sini atau di mana ini? Permisi, semuanya ini bukan. Saya sebagai diri saya sendiri. Oke, kepala sekolahnya ada Pak Ade Faisal, ada pengawas di sini di sebelah saya. Jadi konfliknya yang ada di kelompok kami adalah konflik terkait anak yang broken home dan sering membangkang di sekolah. Kasusnya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pernyataan dari beberapa perwakilan, ada perwakilan orang tua, ada perwakilan siswa yang merasa bahwa anak itu harus dikeluarkan karena mungkin bisa jadi akan berpengaruh ke teman-teman yang ada di sekelilingnya. Tapi mendengar pendapat dari beberapa yang lain, ada bapak guru, kemudian ada kepala sekolah, ada pengawas, dan ada guru BK, itu walaupun belum ada keputusannya dikeluarkan atau tidak, tapi dari hasil diskusinya itu sedikit alot karena terhitungnya adalah masih membutuhkan pendalaman lagi terkait karakternya. Sebenarnya anak ini akan bermasalah untuk lingkungannya atau tidak, karena awalnya itu bukan ada di sekolah, tapi awal dari permasalahan itu adalah dari rumah, dari broken home-nya itu. Jadi, walaupun ada yang kata pihak orang tua sebenarnya minta sekali anak ini untuk dikeluarkan. Pihak sekolahnya masih berpikir ulang, tapi orang tua sangat kekeh sekali. Orang tua dari siswa-siswi yang lain ternyata kekeh untuk dikeluarkan, walaupun sampai akhir belum ada keputusan pasti dan belum ada tanggapan dari pengawas sekolah. Nah, kita tunggu di sini. Pengawas sekolah akan berpendapat seperti apa? Itu monggo pengawas sekolah. Oke, baik, terima kasih. Tadi juga saya sudah menyaksikan ya, debatnya sangat alot sekali. Bagaimana terdapat orang tua yang perwakilan orang tua yang pengennya siswa tersebut keluar. Namun sebagai pengawas tentunya semua dikembalikan kepada regulasi yang ada, dan semua sekolah itu wajib menerima dan membina semua peserta didik tanpa terkecuali. Tentunya kita berpesan kepada kepala sekolah agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan bagaimana siswa ini nanti ke depan. Kalau misalkan tidak ada perubahan, mungkin dari kepala sekolah dan pihak sekolah bisa memutuskan yang terbaiknya bagaimana. Tentunya dengan tidak ada sifat diskriminasi terhadap salah satu peserta didik. Begitu tanggapannya sebagai pengawas gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lawan dan Pak Waryadi ya. Karena tadi di sana sampai gebrak-gebrak kayak beneran bener-bener. Baik, mungkin satu lagi untuk satu pertanyaan.
bagaimana keterlibatan anggota tim. Mungkin di sini ada anggota tim tadi yang belum kemana protes atau belum kemana menyampaikan. Silakan, monggo dari kelompok mana? Oh ya, silakan. Bagaimana tadi? Padahal perannya apa? Padahal berperan penting tapi belum sempat masuk di dalam diskusi. Saya belum kebagian dan kebetulan mendapat peran sebagai pengawas sekolah. Oh iya, belum kebagian tapi. Iya. Oke, baik. Untuk masalah yang saat ini kami hadapi adalah ketika saya berkunjung ke sekolah, di dalam rapat guru terjadi debat panas dan saling menyalahkan terkait hasil belajar siswa yang menurun. Suasana rapat tegang dan memerlukan kolaborasi antar semua guru. Jadi belum sempat kebagian peran. Oke, sebagai pengawas sekolah perwakilan dari dinas ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Mohon teman-teman yang lain sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mohon lanjut. Dari pengawas memberikan wejangan, yaitu tetap harus berorientasi pada regulasi dan laporan. Jadi diharapkan sama guru saling mendorong, tidak menunjukkan egonya masing-masing, jadi bisa dibahas secara baik-baik supaya tidak menimbulkan kepanasan saat rapat. Terima kasih. Itu tangan untuk Bu Mercy ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini nanti karena memang kita tidak bisa untuk merekam semua dari teman-teman hasil diskusinya ya. Tapi ini kami akan bagikan lembar refleksi, nanti bisa diisi bersama dengan seksi. Selama seksi ini nanti mohon satu kelompok mengisi satu lembar refleksi itu untuk menyampaikan. Untuk kartunya silakan disimpan dulu karena ini nanti akan jadi kegiatan yang kedua. Oke, mohon disimpan dulu. Sambil Bapak Ibu masih berkelompok, mohon untuk kembali fokus ke tayangan di depan ya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Belum selesai ya itu, Bapak Kepala Sekolahnya. Belum selesai. Oh dipindah. Ini bukan kepala sekolahnya. Ya, sabar. Sudah ya, sudah berlalu masalahnya. Ini siswanya udah pindah sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini disampaikan bahwa ada pembagian peran guru BK dan guru kelas. Nah, guru kelas ini di sini mencakup dari guru mapel dan guru wali. Guru mapel dan guru wali di luar guru BK. Kalau dilihat dari guru kelas nih, guru mapel dan guru mapel. Dari sini ada beberapa kategori pembagian. Yang pertama dari perannya. Untuk guru kelas, perannya yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan untuk guru BK berperan utama sebagai pelayan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian untuk kebutuhan kolaborasi, ini tadi sedang kita lakukan. Bagi guru kelas, yang pertama membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Sedangkan di guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Untuk sumber kerjasamanya di dalam guru kelas itu ada kerjasama bersama orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, dan pihak luar sekolah yang terkait. Sedangkan guru BK jelas kerjasama bersama guru kelas, guru wali, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait. Pihak terkait di sini pada profesional yang untuk ketika ada kasus-kasus dengan rujukan tertentu. Kemudian tujuannya dari peran guru BK dan guru kelas, peran guru kelas
Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik di dalam kelas nih. Sedangkan bagi tujuan peran guru BK yaitu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Dan tantangannya untuk guru kelas, masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar, terlebih pada potensi belajar dan juga menurunnya pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan tantangannya bagi guru BK yaitu permasalahan sosial emosional dan karakter murid yang kompleks, sehingga itu bisa menyebabkan menurunnya tingkat kualitas pembelajaran. Begitu. Akan dilanjutkan Bu Neta. Bagaimana Bapak Ibu, seru tidak permainannya? Seru ya. Di balik permainan tadi, sebenarnya kasus-kasus yang saya bagikan itu per kelompok beda-beda, tingkatan atau tiernya. Ada berapa tier atau tingkatan kasus. Yang pertama tier 1 itu yang ringan, ada tier 2 itu yang sedang, tier 3 itu yang berat. Tier 1 yang ringan itu yang seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu guru semua sering menemui kasus tier 1. Contohnya kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Ada anak yang dijelaskan nggak paham-paham, ada anak yang kalau dijelaskan ternyata dia malah rame terus sama temennya, malah uncal-uncalan sepatu kena gurunya. Ada ya Bapak Ibu ya. 2. Ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas. Seperti tadi itu ya, uncal-uncalan pulpen itu termasuk gangguan kecil. Nanti kalau di tier 2 itu sebenarnya sama, gangguan kecil tetapi berulang. Jadi dia usil sama temennya, tapi ternyata berulang setiap hari selama 2 bulan sampai teman sebelahnya nggak mau masuk sekolah. Nah itu nanti masuknya tier 2. Kemudian yang tier 1, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Jadi kalau anak keterlambatannya mungkin cuma baru 1 atau 2, itu masih ringan ya Bapak Ibu, mungkin memang bangun kesiangan. Tetapi ketika keterlambatannya itu berulang, kok sampai 10 kali, sampai 15 kali, itu kira-kira masuk tier berapa Bapak Ibu? 1 atau 2? 2 ya, karena yang 1 ringan itu paling terlambatnya 1-2 kali. Kalau yang tier 2 itu lambatnya 10 atau 15 kali. Karena apa? Ternyata di balik keterlambatannya itu ada suatu permasalahan yang besar. Misalnya, ternyata mohon maaf Bapak Ibunya baru bermasalah, jadi dia ada yang bangunin, atau dia malamnya harus bantuin ibunya jualan di pasar sehingga ngantuk. Oke, langsung ke tier 2 ya. Jadi kalau tier 1 tadi sifatnya universal, ringan, umum gitu ya, tanpa resiko tinggi. Sedangkan tier 2, murid dengan kesulitan mulai terlihat. Jadi kesulitannya itu sudah terlihat. Kalau tier 1 kan anak ngantuk di kelas, biasa aja ya, banyak seperti itu. Yang tier 2, anak ngantuk di kelas sampai dia tidur, sampai ngeges setiap hari seperti itu. Nah, berarti ada sesuatu di balik tidurnya itu. Perilaku berulang, prestasi akademik menurun. Kalau tier 1, prestasinya mungkin masih aman-aman, nilainya masih KKM. Kalau tier 2, dia sampai nilainya 1, 2, 3. Padahal sebenarnya kemampuannya cukup mampu. Oke, selanjutnya tier 3. Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kalau tier 3 ini yang seperti apa? Tier 3 kan yang berat ya. Nah, coba ditebak kelompok siapa tadi yang dapat tier 3? Yang benar dapat hadiah. Yang paling ribut. Yang paling ribut. Kelas berat, berarti kelompok berapa Bu? Kelompok itu. Kelompok ini. Ya, coba saya baca mohon kasusnya. Tier berapa? Saya bacakan ya Bapak Ibu. Anak broken home sering membangkang. Seorang siswa dari keluarga yang berkonflik
sering membangkang aturan sekolah. Guru merasa kewalahan. Konselor meminta pendekatan emosional, tapi wali murid lain khawatir anak-anaknya terpengaruh. Iya, benar ya Bu Gita, ini yang tiga teman-teman bantu dulu. Hadiah, itu tier 3. Siapa yang bisa menyebutkan yang kelompoknya merasa tier 1? Dapat hadiah siapa? Ya. Mahasiswa multitalenta tadi ya. Saya baca ya, apakah ini tier 1? Multitalenta tapi bingung arah. Seorang murid memiliki kemampuan dalam banyak bidang seni, sains, olahraga, namun merasa bingung menentukan fokus atau jalur prestasi yang ingin dikembangkan lebih serius. Tier 1 atau 2? 1. Iya benar, tier 1. Model kayak Hadiahnya ucapan terima kasih. Enggak. Ada. Kita sudah menyiapkan hadiah spesial ya. Ini ya. Saya katakan untuk tier 3 itu yang jelas ya. Semangat sekali ya. Luar biasa. Jadi sepertinya dari wajahnya tier 3 semua. Ya, intinya Bapak Ibu kalau tier 3 yang berat itu yang memang sudah harus dirujuk, direferalkan ke ahlinya. Misalnya dia memiliki gangguan kepribadian, dia memiliki gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi, PTSD, masalah perilaku berat, ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis. Intinya yang dia harus dirujuk ke psikolog, ke psikoterapi, psikiater, itu termasuk tier 3 berat. Jadi sekolah memang harus memberikan pelayanan yang maksimal, kolaborasinya harus kuat. Tidak hanya dari sekolah, dari rumah, dari masyarakat, semua pihak harus terlibat mendukung. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, ini indikatornya. Indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah. Jadi kita ini partner mitra ya Bapak Ibu, kita merupakan guru untuk murid-murid kita kedudukannya sejajar. Kita ini saling berkolaborasi demi menciptakan sekolah yang aman, nyaman, tentram untuk murid, dan murid bisa berkembang secara optimal sesuai tugas perkembangannya. Tujuan kolaborasi adalah itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini alurnya sebenarnya sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah semuanya tahu alurnya bagaimana sih kalau ada murid yang bermasalah. Nah, ini nanti kita akan cetak, kita akan tempel. Bapak Ibu kalau mau melihat misalnya secara detail nanti bisa dilihat di papan-papan yang kita tempel di sekolah. Nah, mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving, identifikasi dulu, diskusi awal dalam komprehensi kasus. Nah, ini Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar. Ini cek. Kalau saya bilang tepuk siang satu kali ya. Malam dulu kan. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang. Terima kasih. Bapak Ibu, saya punya sedikit cerita. Kebetulan saya di sini mengajar di sini dari 2010 ya, 15 tahun di sini. Dari awal. Dari awal dulu kami BK itu selalu ada kegiatan kolaborasi yang sebenarnya sangat bagus dan sangat efektif, yaitu apa? Rapat koordinasi antara BK dan wali kelas.
Nah, itu setiap tahunnya minimal 2 kali kita laksanakan. Tetapi sepertinya mulai berhenti ketika ada corona, Bapak Ibu. Jadi kemarin saya mohon izin kepada Bu Kepala, alhamdulillah Bu Kepala sangat mendukung. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Bendahara Bu Retno untuk mungkin ya minggu depan akan mari kita laksanakan lagi, kita aktifkan lagi koordinasi antara BK dan wali kelas. Jadi nanti langsung untuk pertama mungkin langsung kelas 7, 8, 9, 10. Apalagi di tahun ini sekolah kita kan mendapatkan 16 ABK yang kelas 7 dengan GPK-nya 1. Sebenarnya GPK itu idealnya perbandingannya 1 banding 6. Nah untuk itu semangat ya Mbak Lili. Jadi besok guru BK, wali kelas dan GPK akan rapat, kita bisa sharing. Jadi memang benar-benar kita sharing melaporkan, oh bisa Mbak Fitri, oh 7A itu yang bermasalah ini. Oh ternyata guru lain, mata lain ada yang lebih tahu. Oh kalau pelajaran saya anaknya gini-gini. Kalau di pelajarannya Bu Fitri aman, ternyata di pelajaran lain anaknya ngantuk atau mungkin perkembangan gitu. Mungkin nanti kita bisa mulai lagi deh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ya. Nah, dengan materi yang sedikit tadi, tapi saya yakin Bapak Ibu kan sudah guru-guru profesional yang hebat. Dari kasus ini tadi, kami mohon untuk kita praktik ringan. Ini Bu Dita akan membagikan kertas. Jadi nanti silahkan ditulis. Ditulis keterangannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nggak usah dibikin tabel, nggak apa-apa, cukup ditulis nomor 1, identifikasi masalah. Tadi sebenarnya masalahnya apa ya, akar masalahnya. Kedua, konferensi kasus. Konferensi kasus itu maksudnya ketika konferensi kasus yang terlibat siapa saja. Oh ternyata pas konferensi yang terlibat cuma guru BK sama wali kelas sama guru mapel. Ataukah harus ada kepala sekolah atau ada orang tua. Sesuai dengan kasus masing-masing. Yang ketiga, penentuan tingkatnya. Tier berapa sih? Tier 1, 2, atau 3 ya tadi ya. Kemudian intervensi atau monitoring. Siapa yang harus memonitoring kegiatan proses penyelesaian masalah tersebut? Apakah kepala sekolah atau pengawas atau pihak lain? Evaluasi. Nah, evaluasi ini berupa RTL atau rencana tindak lanjut. Harus ngapain sih setelah kita diskusi masalah siswa ini? Harus diapain? Apakah harus di home visit? Atau ternyata harus di referral, dirujuk ke psikolog? Mohon dituliskan di situ. Terakhir, tier itu tingkatan Ibu. Tingkatan. Bukan level ya, semacam level. Tier tingkat 1, level ringan. Bukan. Yang terakhir dokumentasi. Kira-kira dokumentasi. Kita kan setiap kegiatan yang kita lakukan harus ada dokumentasi atau administrasinya ya. Jadi apa yang perlu didokumentasikan? 1, foto. 2, berita acara. 3, mungkin ada video atau esensi, notulen. Monggo Bapak Ibu dalam waktu yang terbatas, monggo bisa ditulis.
Dorewang woy. Dorewang woy. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi ini terakhir dari sesi ini kita di kegiatan siang hari ini. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah studi kasus, sudah bermain peran dan sebagainya. Di sesi terakhir ini adalah salah satu cuplikan dari jurus ketujuh, yaitu menata situasi. Bagaimana situasi di sekolah. Sebenarnya kita ada board game, tapi karena ini waktunya tidak cukup, jadi kita sampaikan secara sederhana saja. Jadi di sini ketika ada sekolah itu, tujuan sekolah adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan ya. Seperti lagu kebiasaan ada sahabat ya. Jadi di sini ada tiga macam warna, yaitu ada ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman itu adalah hal-hal yang terjadi yang berisiko ya. Ancaman itu biasanya bersifat eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian ada kerentanan. Kerentanan ini warnanya kuning, yaitu biasanya sifatnya dari internal, bisa dikendalikan, bisa dikurangi, bisa dikurangi, karena itu biasanya terjadi karena kurangnya kita, yang pertama kurang wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Kemudian itu kerentanan itu juga termasuk titik-titik lemah yang perlu perbaikan. Tapi kedua ini bisa dihapuskan atau bisa diobati lah istilahnya, atau bisa dinetralkan dengan adanya kapasitas. Kapasitas itu ada kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di dalam sekolah. Nah, artinya di dalam sistem lingkungan sekolah menata situasi itu ya secara global, ancaman pasti ada ya Bapak Ibu ya. Murid itu input murid dari luar ke dalam itu tidak semuanya dalam satu kondisi yang sama. Mungkin ada yang baik saja, ada yang baik banget, ada yang bahkan dalam kondisi yang tidak baik. Nah, itu merupakan sebuah ya itu tadi tantangan yang untuk bagaimana ketika di dalam sistem sekolah itu sudah baik, maka kapasitasnya itu tinggi, maka akan hijau. Nah, di sini sebenarnya ada kartu-kartu ya, ada kartu ancaman, kartu kerentanan, dan kartu kapasitas. Contohnya, salah satu contoh dari ancaman itu misalkan ya isu intoleransi atau konflik sosial, bisa dari itu, atau contohnya misalkan polusi udara, itu juga adalah eksternal ya, eksternal dari sekolah. Kemudian kerentanannya ada misalkan adanya kurangnya komunikasi antar guru, wali kelas, dan orang tua. Nah, ini juga ada nanti di kapasitasnya ketika kepala sekolah yang bisa terbuka terhadap perubahan. Ini contohnya. Nah ini A kali R kali K, ini rumusnya ya, nggak usah. Baik, jadi ada aspek-aspek keamanan, aman, nyaman, dan menggembirakan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Lanjut ya, ini juga lanjut. Baik, ada 5R, 5 unsur berpikir sistem, nggak usah karena siang, sudah kita cukupkan saja. Nah, ini ada pemberian materi jurus 1 dan kedua kemarin di dalam kelas.
sudah anak-anak yang pertama jurusan kenali potensi, kita sudah adakan asesmen tentang gaya belajar. Jadi ada 3 gaya belajar, tentang kecerdasan majemuk, dan satu lagi tentang karir ya. Anak yang kedua adalah materi kelola emosi. Ini Bu kelasnya Bu Dita. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terakhir kita akan karena terima kasih selamat Bapak Ibu semua sudah melalui jurus ke-6. Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Ya. Tapi sebelumnya tadi kan ada 2 guru yang paling aktif dan kreatif. Siapakah dia? Ya. Bu Lulu dan Bu Inoko, maju ke depan dulu. Ya. Kita dapat hadiah. Ya, kita ada juga spesial istimewa. Maju Bu. Nah, ini jadi simulasinya ya. Tiket ke Dubai Bu. Oh ya, ambil jurusnya. Jadi kemarin kita ketika Bimtek selesai jurus, setiap jurus kita harus mengambil pakai jurus gerakan tertentu. Misalnya, ambilnya sekarang, Pak Andri kita makan. Contoh ngambil hadiah. Pendidikan yang sudah Bentar. Jurusnya tidak harus mirip ya, karena memang beda atlet sama atlet itu dasarnya beda ya. Jadi Bapak Ibu, kita tampilnya pendekar. Pendekar kolaborasi Bapak Andri. Jurusnya harus beda, tapi malah copy paste sendiri dong. satu-satu dulu. Malah pagi. Terima kasih Pak Andri. Oh iya, Silakan. semangat untuk Merdeka Wati 2, 3. Ini belum. Selamat. Iya. Kita tampilkan jurus Bu Ina. Sikapnya silakan dipasang di Nah, ini sekarang semua pendekar harus mengambil dengan jurus. Tapi untuk waktunya sudah mau jam 2. Jadi akan saya bagikan ya. kita akan bagikan pakai jurus. Silakan dibaca ya. Jurusnya itu adalah mari bersinergi, bawara berkolaborasi. Selamat dulu. Oke baik Bapak Ibu, selamat kita sudah mendapatkan kartu sakti. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab tapi hanya satu penanya saja.
luar biasa bukan? Memang luar biasa ini pemateri kita. Hanya membuka satu sesi pertanyaan. Jadi hanya satu pertanyaan. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang akan bertanya mengenai 7 jurus hebat? Ciat. Ada Bapak Ibu? Oh, Pak Awan sepertinya akan bertanya ya. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang 7 jurus BK hebat? Kalau tidak ada sudah loh ini. Saya suka yang seperti ini. Oke, baik. Sudah narasumber boleh duduk? Oke, karena Oke, baik Bapak Ibu, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 14.00. Nanti ada request dari narasumber kita. Nanti kita akan berfoto terlebih dahulu menggunakan stiker yang sudah dibagi. Itu ya Bu Rita ya.